dari. Yuk. Macam dia pun tempat beda begitu. Bagus lagi. Ya AC. ini baru. Baru ya? Yoi. Agus, jadi hari ini nanti ini dan siapa? Host dan siapa? Kakak yang gak Yola. Oh. Baru? Yola dia di mana? Yola mungkin sedikit lagi baru datang. Oh, ya sudah. Ini Oke, sejam ini. Ya, Oke. bagaimana? Kita bumper dulu ya. Boleh, Oke. boleh. Yuk, bumper yuk. Hai, kembali lagi di Kita Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik napas, buka mata. Saya Yolanti Wirano. Dan saya Uniken Diken. Kali ini kita akan bahas tentang lepas Lepas dari dari perangkap perangkap pencobaan ya. Ini adalah minggu terakhir di mana kita bahas tentang pencobaan Iya, ya, masih benar dengan sekali. Paulus dan dia punya Murid anak bimbingannya, Timotius. ya kakak. Ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusi sama-sama di sini. Jadi mari kita diskusi. Diskusi. Oke, Kakak Ike. Ya. Jadi di kitab 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26 ini memang ya dari awal kita sudah mention ya kalau kitab ini ditulis oleh Paulus itu sendiri ya. gitu. Dan di sini yang akan kita bahas ini lebih ke kayak kau tuh jangan sampai jatuh ke pencobaan yang sama begitu. Iya, betul. So tahu kok gagal di situ, kok Tapi masih dicobai di situ, tapi masih jatuh lagi di Iya, situ toh. gitu. Dan di sini waktu surat ini ditulis oleh Paulus ini Iya. dia sudah dipenjarakan sebanyak 2 kali ya. Betul. Pertama kali itu seperti apa di tahanan bawah rumah tahanan, kah? Iya, Iya. di bawah tanah juga Iya. gitu dan satunya juga di tahanan rumah gitu. Hmm. Dan ini keren sekali karena dia seperti sudah tahu kalau akhir hidupnya tuh sudah dekat. Sudah dekat ya. Ya, seperti Wah. dia sudah mau tahu kalau kematian tuh akan segera menjemput dia, tetapi ya di dalam Tuhan Iya. gitu. Dan di sini dia sebagai generasi lama mau sampaikan ke generasi baru sebagai Dalam hal ini penerus adalah ya. Timotius. Iya, regenerasi lah gitu. Oke. Jadi kita bisa belajar banyak sekali tentang pemuridan ya di sini melalui kisah Paulus dan Timotius ya. Kita masuk ke dalam pertanyaan ya, Kakak. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama ini Iya. anak-anak muda semua harus cermati pertanyaan ini ya. Iya. Siapa tahu ini memang pertanyaan untuk kau. Coba bikin daftar banyak tentang nafsu orang muda yang kau tahu. Nah, dari semua yang kau hitung tuh, yang mana yang paling mencobai Kakak Ike po hidup sudah? Wah, ini pertanyaan bagus ya, tapi Iya. juga dia memang cukup cukup dalam begitu. Jadi mungkin Kakak Yola saya baca dulu dia punya ayat Oke. dari 2 Timotius 2 ayat 22. Ini versi Melayu Papua. Oke. Dia bilang begini. Jadi Timotius, kau harus lari dari hal-hal jahat yang anak-anak muda pun mau itu. Oh, oke. Terus kau harus usaha hidup ikut Allah pun mau. Kau dengan semua orang yang sembah Tuhan dengan hati yang suci. Harus usaha untuk tetap setia ke Kristus. Usaha supaya kau pu hidup itu baku damai dan baku sayang sama yang lain. Begitu. Jadi kalau bikin daftar nafsu orang muda, kalau Melayu Papua dia bilang nafsu orang muda itu orang muda punya hal-hal yang dong mau, yang dong mau bikin. Seperti keinginan gitu. Keinginan daging Jadi lah ya. keinginan daging. Jadi kalau lihat di sini mau bikin daftar itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita tidak bisa. Setiap orang itu mungkin ada punya hal-hal yang memang dia paling suka sekali untuk bikin secara duniawi. Jadi misalnya kalau bikin tentang nafsu orang muda mungkin lebih, ini contoh yang setiap hari yang saya jumpai, bahkan saya juga pernah mengalami tentang rasa puas diri. Oke. Jadi saya rasa puas kalau misalnya saya beli kopi yang berlebihan. Saya suka sekali minum kopi. Apa-apa sedikit kopi. Kalau saya minum kopi itu rasa kayak sudah, saya puas sekali dengan itu. Atau rasa ini tentang mencari perhatian. Mencari perhatian ini seperti mau supaya orang puji dan akui dia. Haus pujian gak sih? Iya, kayak begitu. Jadi itu juga hal-hal yang memang sering terjadi. Terus juga
tentang kesenangan secara fisik. Kalau lihat hal-hal itu, misalnya anak-anak muda sekarang, ini kalau lihat tentang Timotius waktu itu dia punya usia 20 sampai 30 ya. sekitar itulah ya. Dan untuk waktu itu di budaya pada saat itu memang untuk orang-orang seperti Timotius belum dikatakan sebagai orang yang dewasa, masih muda. Makanya firman Tuhan bilang jangan seorang pun menganggap engkau Jadi memang karena Timotius dia pada waktu itu memang dia ada orang-orang yang tidak akui dia punya, tidak akui dia begitu. Makanya Paulus tadi bilang seperti tadi Kakak Yola bilang di 1 Timotius 4 ayat 12 itu, jangan orang anggap kau muda karena anggap remeh kok karena kau muda begitu. Tapi kau harus jadi teladan dalam kau punya hal percaya ke Tuhan begitu. Jadi kalau lihat ini mau bikin daftar memang panjang sekali, tapi saya lihat di sini yang paling yang bikin saya juga cukup berjuang dan bergumul itu untuk saya itu kemalasan. Saya malas sekali begitu. Jadi kadang-kadang tuh malas untuk misalnya bikin eksegesis. Untuk podcast itu kan getong ada persiapan toh begitu. Persiapan bukan hanya getong datang dan langsung kong bicara depan, getong juga perlu. Jadi kadang-kadang sudahlah nanti besok mau podcast, nanti jam 12 atau tengah malam baru saya mulai bikin. Jadi saya suka menunda-nunda. Jadi itu bikin jadi kebiasaan toh. Sudahlah nanti saja. Saya malas bikin ini, saya malas ketemu orang, saya malas bikin ini. Malas untuk melakukan sesuatu yang memang itu baik untuk saya gitu. Betul sekali. Jadi itu yang memang saya masih bergumul untuk itu. Dan saya pikir anak muda bukan hanya saya, tapi di luar juga selain kita dua juga pasti ada punya pergumulan yang lain-lain yang cukup mempengaruhi dorang dan membuat dorang untuk tidak bisa keluar dari situ dan mau terikat dengan dombonya. Benar sekali. Jadi itu. Biarlah kita pu sikap ini lebih dewasa daripada kita pu umur ya. Jadi apa orang bilang tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan toh. Iya, asik begitu. Dan ini yang Paulus mau Timotius tuh belajar begitu kan. Dia tahu dia itu orang muda, tetapi dia mempercayakan itu ke Timotius ya untuk kepemimpinan di jemaat di Efesus ya gitu saat itu. Oke, Kakak Yola, ada pertanyaan untuk Kakak. Dia bilang begini. Pada umumnya waktu seseorang bilang harus tampil beda, itu maksudnya apa Kakak? Terus ini maksudnya apakah Paulus punya maksud lain kepada Timotius tentang hal ini? Menurut Kakak bagaimana? Kayak ini Kak, kemarin kan keriting sekarang nggak gitu. Gitu ya. Nggak ya, bukan begitu. Tampil beda itu. Tampil beda, ya ini sesuatu yang harus kita betul-betul pahami gitu. Itu kan di ayat 22 toh. Mungkin saya baca satu ayat itu supaya teman-teman semua juga ngerti gitu. Maksudnya tampil beda bagaimana nih? Di sini kan di ayat 22 firman dia bilang begini. Tadi kalau di versi Melayu Papua, jadi Timotius kok harus lari dari hal-hal jahat yang anak-anak muda mau itu. Terus kok harus usaha hidup ikut Allah mau. Kodeng semua yang orang yang sembah. Kodeng semua orang yang sembah Tuhan dengan hati yang suci. Harus usaha untuk tetap setia ke Kristus. Usaha supaya kau hidup baku damai dengan baku sayang sama yang lain. Nah kalau di TB dia bilang sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah yang pertama yang kita mau lihat apa sih yang harus kita tampil beda adalah kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru-seru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah di sini ada beberapa penjelasan sedikit ya Kakak. Keadilan di sini maksudnya kok harus tampil beda gitu. Jadi ini artinya kok mengejar keadilan. Artinya dunia memang tidak adil, ya. Dunia memang tidak adil dan semua di dunia ini mau mengejar yang namanya seperti ya keadilan dan sebagainya. Padahal di dunia kita nggak bisa dapat keadilan gitu kan. Dan di dalam Tuhan kita punya standar yang lebih tinggi. Ya, di dalam Tuhan kita punya standar yang lebih tinggi. Jadi kita kejarlah itu, kejar keadilan yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia gitu. Dan bisa kejar dengan hati yang gini, di dunia kita bisa kejar sesuatu itu dengan hal-hal yang tidak murni Kakak. Nah ini bahaya toh, seperti kayak kita menginginkan keadilan tapi ternyata apa yang kita buat itu gak murni di hadapan Tuhan gitu. Dan ini berbicara bagaimana keadilan kau itu taat ke Tuhan gitu. Jadi pertahankan standar yang kau sudah pegang dari dulu di dalam Tuhan ya. Jangan sampai karena keadilan duniawi kau menurunkan kau punya standar di dalam Tuhan. Jangan sampai gitu.
Ya, kita tidak mau sama dengan dunia ini atau dengan arus dunia ini gitu. Nah, makanya kita perlu sekali orang-orang yang support dengan kita, seperti komunitas yang ada gitu. Komunitas yang berbicara tentang keadilan di dalam Tuhan seperti apa, pola hidup yang berdasarkan pemikiran yang terdapat di dalam Tuhan itu seperti apa. Karena saya pernah berpikir begini, waktu kau merasa tidak adil, mungkin itu keadilan yang Tuhan maksud untuk kau. Tidak adil secara duniawi? Iya, tidak adil secara duniawi kan. Tetapi Tuhan bilang itu adil untuk kau. Jadi dia kayak bertolak belakang begitu. Kan, begitu. Nah, itu pertama tentang keadilan, tampil beda dalam hal keadilan yang seperti itu, Kakak. Lalu yang kedua nih, kesetiaan. Kesetiaan ini berbicara soal kau buat kau pembagian sudah. Tuhan sudah buat dia pembagian, sekarang kau buat kau pembagian. Makanya kita dengan Tuhan itu kerjasama. Gak bisa Tuhan saja yang bikin sendiri. Tidak bisa. Tuhan buat dia pembagian, saya juga buat saya pembagian, Kakak. Kerjasama, tidak boleh hanya Tuhan saja atau saya saja, tidak bisa atau begitu, Kakak. Dan di sini dimana dijelaskan supaya kita menjauhi hidup yang diarahkan oleh emosi gitu. Makanya jangan percaya apa perasaan dan pikiranmu, karena ikut kadang kata hati. Iya, betul sekali gitu. Jadi kejarlah kesetiaan, yaitu dengan percaya janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah bilang ke kita gitu ya. Saya dapat ilustrasi kemarin, saya sempat semalam sih sempat sharing dengan Catherine gitu kan. Dia bilang begini. Dia punya Catherine, dia punya, minta maaf kalau Catherine nonton dan saudara-saudaranya nonton, tapi ini mah ilustrasi yang baik sekali ya. Apa itu? Baik sekali untuk saya jelaskan gitu. Catherine dia bilang begini ke saya, Kayola, semalam tuh kan mau main ini pickleball toh. Terus dia punya, ada kakak perempuan dia mau main juga, tapi Catherine masih dalam perjalanan. Tapi kakak perempuannya bilang, kok ke rumah dulu kak, kayak gitu biar kita sama-sama. Terus Catherine-nya bilang begini, kok pergi saja, saya pasti akan datang, saya pasti percaya saya pasti akan datang, kayak gitu kan. Jadi kayak kita ngelihat Tuhan tuh pasti kok tepati janji-janjinya. Kita percaya saja dan pergi saja, kejar itu saja gitu. Tinggal kok percaya saya dan pergi, just do it gitu. Kayak kok nggak perlu tunggu konfirmasi lagi begitu. Tidak perlu. Ini jadi teguran sih secara pribadi untuk kak, untuk saya sih kak. Kadang tuh saya minta konfirmasi tuh dari Tuhan. Tuhan kasih ke tanda satu kali lagi. Tuhan kasih satu kali, saya minta lagi. Tuhan satu kali lagi kak. Gitu konfirmasi. Dan akhirnya karena saking tunggu jadi tidak buat apa yang Tuhan mau. Jadi lebih baik buat saja. Tidak perlu tunggu konfirmasi lagi gitu. Buat bagianmu dan Tuhan juga buat bagiannya. Asik sekali ya. Nah, yang seterusnya adalah kasih. Di sini berbicara tentang rela berkorban bagi orang lain. Jauhilah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Ini memang sikap yang semua anak muda punya hal ini, dan kadang nih Don tidak sadar kalau Don punya sikap ini. Ini kalau lebih bahasa gaulnya lagi NPD itu apalah gitu ya. Ada yang bisa mengartikan NPD nggak kakak? Kameramen. Ini agak bahasa Inggris ya, tapi singkatannya tuh NPD gitu kan. Apa mementingkan diri sendiri, berpusat ke diri sendiri, narsistik gitu ya. Semua harus mengarah ke dia gitu. Kejarlah janji-janji Tuhan, tapi menjauhi hidup yang itu mementingkan diri sendiri. Kejarlah kasih yang dinyatakan melalui tindakan gitu. Jadi tindakan kasihmu itu punya harga, guys. Kasih yang kau buat itu punya harga mahal di mata Tuhan gitu. Kasih yang dinyatakan oleh tindakan punya harga dan punya dampak di situ. Waktu kau mengasihi dengan versinya Tuhan, itu punya dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kau mengasihi secara duniawi, itu sepertinya biasa saja, tidak punya dampak di situ ya. Lalu seterusnya adalah damai. Ini berbicara tentang menerangi duniamu ya. Jadi jauhilah sikap yang menyerah kepada. Ini kan kadang anak-anak muda di zaman sekarang yang sudah semakin wow ini banyak sekali kemerosotan tentang moral dan kayak mau menyerah ya kakak. Jadi kalau kalau ada hal-hal yang seperti ingat kalau kau tuh adalah pembawa damai gitu. Teman-teman tahu di sini tuh ada komunitas yang namanya peacemakers. Orang-orang yang membawa damai. Iya, saya selalu ini bukan sasi tapi episode-episode sebelumnya itu pernah ada satu kalimat bilang begini. Sebelum kau berdamai dengan orang lain, kau harus berdamai dengan diri sendiri.
gitu. Nah, berdamai dengan diri sendiri, nah ini nih hal-hal yang kau harus berdamai nih gitu. Jadi kejarlah gitu, pilih untuk membawa damai ke dalam dunia yang sudah semakin kacau ini, ya. Betul, jangan dunia suka kacau, kok tambah kacau lagi ya. Sio, Tuhan nih? Mau percaya siapa lagi? Kakak Yola bilang 4 hal ini nih, tampil beda ini, macam orang bilang kayak keadilan, adil menurut dunia tuh hidup sesuai dengan standar dunia. Betul. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat adil, setia, mengasihi dan damai, ini kayak kebalikan dari yang dunia. Dunia mau adil itu kau bikin saya begini, saya balas kau begitu. Iya, betul. Padahal yang Tuhan bilang tidak apa-apa orang bikin terbaik kau tetap sayang orang. Iya. Begitu. Betul sekali sih. Atau kalau bilang setia, ya dunia bilang kok setia, kok sayang saya, kok harus buktikan dulu. Tapi Tuhan pun setia untuk ketong. Tuhan itu waktu dia di kayu salib itu, begitu. Benar. Terus mengasihi orang lain bilang kalau kau sayang saya, ya kau bikin saya, kau sayang saya seperti begini, saya akan balas kau dengan yang sama. Begitu. Benar. Jadi ini macam mau kasih tunjuk apa yang dunia pikir baik menurut dunia itu yang sebenarnya salah di mata Tuhan. Betul sekali sih kakak. Jadi sabar, tadi sudah muncul di pikiran baru dia lupa lagi. Ayo kak, kasih okay. Apa itu? Jadi maksudnya tuh apa lagi? Oh, tampil beda. Jadi tampil beda versinya Tuhan itu beda jauh dengan versi dunia, ya. Bertolak belakang. Iya. Kalau dunia bilang kok harus benci dia, Tuhan bilang kok sayang dia, mengasihi dia begitu. Dan kalau dunia bilang kok harus balas dia gitu, Tuhan bilang tidak boleh balas. Itu kan ganas tuh kakak. Tetap buat baik saja. Padahal ini hati ada. Tuh ganas sekali tuh kayak gitu. Nah ini pertanyaan penting untuk semua anak-anak muda dan saya juga secara pribadi. Kita udah masih muda. Betul sekali, kami juga masih belajar. Apakah saya sudah menjadi pembawa damai bagi orang lain? Betul. Itu saja sih. Wow, penting sekali. Oke Kakak Ike, kita lanjut lagi ya dengan pertanyaan selanjutnya. Baik. Di tengah-tengah masyarakat, apakah standar moralitas bertahan atau semakin merosot nih? Ya, ini kakak hidup di lingkungan yang seperti apa? Apakah moralitas itu bertahan atau tidak? Dan dalam hal-hal apakah memerlukan standar yang lebih tinggi? Ya, pertanyaan ini dia bikin langsung ingat kayak kejadian tadi siang. Oh wow. Begitu. Kayak hari ini tuh update dari pagi sampai sore itu, pagi tuh infonya tentang pembunuhan. Iya lagi. Terus siang itu orang berkelahi di depan Stadion Lukas NMB. Terus tadi pas kita mau ke sini itu juga masih lanjut begitu. Iya. Jadi saya lihat di sini tentang pertanyaan ini langsung ingat tentang hal itu. Jadi moral, potong punya moral ini sebenarnya dia semakin merosot, semakin menurun, bahkan hilang begitu. Jadi contoh saja yang kejadian-kejadian hari ini kalau teman-teman ikuti di update sosmed itu sebenarnya salah satu tanda kalau kita punya moral semakin menurun gitu. Orang sudah tidak baku menghargai lagi, di mana-mana tidak ada perdamaian, selalu ada pertengkaran, pertikaian, bahkan maut bisa jadi ada di situ begitu. Jadi kalau saya lihat bukan hanya hilang, sebenarnya sudah mulai hilang. Sebenarnya hal-hal ini kalau saya lihat mungkin faktor-faktor, ada banyak faktor sih yang mempengaruhi. Tapi yang paling sekali itu yang paling sangat yang saya lihat memang betul-betul ini tuh faktor tentang ketong punya pendidikan secara moral itu dia kurang begitu. Mungkin ada di sekolah-sekolah atau mungkin di rumah orang tua juga ajar, tapi mungkin itu sebatas teori. Pas turun lihat kenyataan di hidup masing-masing di masyarakat begitu, sebenarnya itu tidak ada hampir. Kalau memang orang tua ajar ketong untuk menghormati orang lain atau sesama, kenapa di ketong praktek kehidupan setiap hari tidak ada itu begitu. Terus juga tentang yang pembunuhan itu balik dari dalam rumah. Seperti sudah tidak ada, kita punya moral hampir tidak ada. Orang tua dulu mungkin ada dong ngajar tentang harus menghargai orang lain, orang yang lebih tua. Kalau kau marah ya jangan langsung lampiaskan kau punya emosi marah itu dengan pukul orang, tapi kau bisa panggil dan bicara baik-baik begitu. Dan juga ada pengaruh dari sosial media. Sekarang lihat ini untuk anak-anak muda, bahkan mungkin kita punya orang-orang tua yang belum tua tapi dong masih orang tua tapi yang masih muda-muda, dong pakai sosial media itu
seperti kasih tunjuk bagian-bagian tubuh yang bisa mengundang nafsu birahi dari seseorang. Dan itu banyak sekali, demi sebuah konten, demi mungkin untuk mencari nafkah, orang bisa bikin hal apa saja. Tapi dong tersadar kalau apa yang dong bikin itu sebenarnya lagi kasih turun dong punya standar secara moral. Dan itu sangat disayangkan sekali begitu. Jadi tadi pertanyaan lanjutan Kakak Yola bilang yang tentang dalam hal apa sih memerlukan standar yang lebih tinggi? Nah begitu. Jadi dari tadi saya lihat yang tentang pembunuhan dan yang lain-lain contoh pengaruh sosial media, memang yang perlu ketong kasih naik standar semua tuh balik ke firman Tuhan. Begitu. Apa kata firman Tuhan tentang kasih? Sekarang ketong lihat kasih semakin dingin. Orang sudah tidak punya kasih. Tapi firman Tuhan bilang di saat seperti itu ketong harus semakin kasih naik ketong punya kasih terhadap orang lain, terhadap ketong punya sesama. Contoh kecil mungkin bicara tentang kasih itu kan rela berkorban. Begitu. Kau bisa tolong orang di saat kau lagi berkekurangan. Itu adalah kasih. Begitu. Daripada kau sedang punya segala sesuatu tapi kau mau kasih, kau pikir dua tiga kali lipat untuk tolong orang. Padahal di saat itu kau tahu kau bisa tolong tapi kau tidak tolong dia. Seperti begitu. Jadi memang itu kasih. Dan juga tentang pendidikan moral, memang kalau balik ke pengajaran-pengajaran mulai dari dalam keluarga, masyarakat, terus gereja, kita punya komunitas komsel, itu penting sekali untuk mengajarkan tentang mengasihi. Dan balik kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa tentang menghormati orang lain? Membunuh itu kan dosa, itu kan tidak boleh tuh. Kalau lihat di 10 hukum Tuhan, jangan membunuh, begitu. Tuhan sudah bilang itu, tapi di prakteknya orang membunuh. Jadi memang ketong harus balik ke firman Tuhan, selalu balik ke firman Tuhan. Kalau dunia bikin begini, apa kata firman Tuhan? Seperti begitu. Itu sih Kakak Yola yang saya pikir. Jadi semakin mengejar duniawi, semakin turunlah moralitas seseorang gitu ya. Begitu. Ya memang saya mau bilang kalau semakin hari dunia semakin jahat, tapi betul sekali. Saya harus semakin baik dari dunia ini. Harusnya begitu. Jadi saya lihat tentang itu ada ayat yang bilang demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Tapi pada akhirnya yang akan tetap tinggal adalah kasih. Begitu. Jadi dunia semakin dingin tapi kok kasih harus semakin hangat gitu. Asik. Ya itu sih. Oke. Kakak Yola. Jadi ada pertanyaan, dia bilang begini, bagaimana menjalankan keputusan dengan setia itu bisa membuka kelepasan? Jadi apakah Tuhan langsung kasih kelepasan atau dia tunggu ketong melangkah dulu apa yang ketong bisa bikin baru Tuhan tolong ketong? Bagus sekali. Menjalankan keputusan dengan setia dapat membuka kelepasan. Yes, saya setuju sekali gitu. Berawal dari keputusan, maka aku akan melihat langkah yang terbuka, pintu terbuka gitu. Dan kelepasan itu terjadi waktu kita mau ambil satu langkah demi satu langkah. Daripada saya udah lihat gambar perbedaan orang yang melangkah, orang yang diam, dan orang yang mundur. Mana nih? Kalau terlihat dari gambar itu terlihat jelas sekali adalah ada pergerakan bagi orang yang melangkah. Ya, ada terobosan untuk orang-orang yang mau melangkah gitu. Jadi lebih baik kau melangkah satu langkah demi satu langkah daripada kau hanya diam di tempat, tidak buat sama sekali, dan kau tidak tahu depo hasil bagaimana, dan daripada kau mundur kembali ke masa lalu. Lebih baik tetap maju ke depan walaupun pelan-pelan seperti tidak ada masa depan, tetapi kau mau melangkah bersama dulu. Tuhan itu sudah pasti melangkah dulu baru bisa lihat hasilnya itu bagaimana. Jangan pernah mau dapat hasil tapi cuman diam di tempat. Itu sama saja kayak apa ya? Seperti saya selalu bilang ulang-ulang gitu kayak kau mau menghindar pencobaan bilang dalam nama Yesus tapi kau masih stay dengan kau punya HP dengan pornografi dan sebagainya, nggak bisa. Kau harus ambil langkah untuk memutuskan hal itu dan harus konsisten di situ, konsisten. Dan memang anak muda masalahnya adalah konsisten, komitmen dengan apa yang mereka sudah putuskan. Transformasi itu harus ada dalam dunia anak muda. Dalam hidup saya harus ada transformasi. Itu yang kau harus kejar hal yang pasti di dalam Tuhan. Jangan sampai kau mundur dan menjauhi. Lebih baik kau menjauhi hal-hal duniawi daripada kau menjauhi dengan Tuhan. Waktu kau ada masalah, kejar Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Tapi anak muda tuh kebalik, waktu ada masalah menjauhi dari Tuhan dan kejar duniawi. Itu kebalik loh. Iya, jadi kayak pengen jitak sih, tapi begitu sudah yang terjadi di dunia
yang fana ini, yang ya lucu sekali dunia ini itu. Tapi saya mau bilang untuk semua gitu kan, untuk semua orang, untuk siapapun itu gitu. Untuk hal melangkah ini, saya mau bilang kau tidak akan pernah rugi untuk melangkah, karena selalu akan ada hasil walaupun hanya sekian persen, tidak akan pernah rugi di situ ya. Jadi kalau kau sudah melangkah, baru Tuhan campur tangan di situ. Asik. Ya. Oke Kak Ike, ada pertanyaan selanjutnya nih. Di dalam dunia ada kata saya punya hak untuk dikasihi. Mengapa seseorang harus bilang begitu? Oke, kalau ini waktu bilang saya punya hak untuk dikasihi, kalau secara dunia, cara pandang orang-orang di dunia, potong manusia memang punya kebutuhan untuk dikasihi. Maksudnya ada kebutuhan makan, minum, pakai, tapi kebutuhan secara psikologis juga ada toh. Saya patut untuk dikasihi begitu. Tapi kalau dengar kata ini, saya punya hak untuk dikasihi, ini seperti mau bilang kalau kau mengasihi, saya pantas untuk dikasihi karena saya ada punya sesuatu di kau, begitu. Jadi saya suka kasih kau sesuatu, jadi kau harus balas balik begitu. Jadi kalau misalnya kalau ketong pikir secara duniawi, mungkin ketong macam saya mau terima dulu, saya harus dikasihi dulu, kau sayang saya dulu baru saya sayang kau balik begitu. Jadi mengasihi tapi ada pertimbangan lain secara dunia supaya saya harus dapat sesuatu begitu. Jadi kayak ketong mau terima dulu daripada ketong mau kasih ke orang, lebih berfokus kepada ketong punya diri sendiri begitu. Tapi kalau lihat secara kebenaran firman Tuhan, ketong terima cuma-cuma sebenarnya. Dan sama juga kita juga kasih cuma-cuma, seharusnya begitu toh. Memang dunia bilang kita juga terima dulu, kok kasih saya dulu baru saya kasih. Firman Tuhan juga bilang ketong juga dapat itu, tapi ketong dapat bukan terima karena nanti saya mau balas sesuatu, tidak. Yesus kasih itu secara gratis. Ketong dapat, ketong tidak usaha apa-apa begitu. Jadi waktu ketong terima secara cuma-cuma, ketong juga harus bagi secara cuma-cuma begitu. Karena kasih itu bukan saya kasihi kau supaya kau kasihi saya balik, tapi mau orang bikin baik kau, orang bikin kau terbaik, kau tetap harus mengasihi dorang. Apalagi untuk ketong punya orang-orang yang mungkin disakiti, dikhianati, mungkin dong punya latar belakang kehidupan yang keluarga yang broken home, orang tua tidak sayang dorang, dong tidak punya kasih, dorang akan bisa pikir saya bisa dapat kasih sayang ini waktu mungkin dengan pacaran, begitu. Pacar sayang saya, oke, saya dapat kasih itu di situ. Atau saya kenal orang lain terima saya, oke, saya merasa saya punya kasih itu penuh karena dong sayang saya. Tapi ketong lupa kalau ketong sebenarnya di mata Tuhan ketong itu lebih daripada saya harus cari ke sini supaya saya dapat kasih sayang di sini. Waktu kau rasa kau tidak dikasihi, ayo datang sama Tuhan, karena Yesus sudah kasih itu buat kau. Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar Allah kasih untuk ketong, makanya dia datang kasih dia anak untuk mati buat ketong. Jadi ketong tidak perlu bilang saya pantas untuk dikasihi. Kalau bicara pantas dalam firman Tuhan, ketong bukan hanya sebatas pantas, tapi ketong lebih daripada itu begitu. Kalau dunia masih pikir-pikir untuk saya mau kasih kau supaya nanti kau juga kasih saya balik, saya bikin baik kau supaya kau bikin baik saya begitu. Tapi kalau firman Tuhan tidak begitu. Baik tetap baik, mau orang bikin terbaik kau tetap baik. Gitu. Karena standar tinggi kasih adalah mengasihi orang yang saya benci. Betul. Mengasihi orang yang benci ketong. Oke, Kakak Yola, pertanyaan terakhir. Dia bilang begini. Apakah dunia kita menjadi lebih tenang dan penuh damai atau lebih kacau? Terus apakah dari generasi muda saat ini mendapat suatu transformasi damai yang dipimpin? Kalau begitu nanti akan mulai dengan siapa? Sebenarnya tadi sudah di-mention ya di jawaban-jawaban di pertanyaan sebelumnya gitu. Ya dunia sudah semakin kacau sih kakak, semakin hari semakin merosot, seperti yang Kak Ike bilang gitu kan, moral semakin merosot dan sebagainya. Dan tadi juga saya sudah mention kalau dunia semakin jahat, tapi saya harus semakin baik gitu. Dan dari generasi muda dapat suatu transformasi bisa. Generasi muda bisa dapat suatu transformasi kalau ada komitmen. Gitu ya, ada komitmen. Komitmen ada, baru ada transformasi di dalam gitu.
kalau nggak komitmen, mau bagaimanapun itu, mau bertahun-tahun kok di situ, jatuh bangun kok di situ, karena jatuh ke lubang yang sama terus Iya, toh. tidak akan Jadi bangkit. tidak akan pernah ada transformasi di Iya, situ. Ya perubahan. gagal itu it's normal, supaya kau tahu arti Terpapa. bangkit itu seperti apa kayak gitu. Tapi jangan pernah mau jatuh ke lubang yang sama Di lagi tempat yang kayak gitu. sama. Apalagi sebagai orang-orang percaya, Iya. anak-anak muda yang di dalam Tuhan gitu. Kau Iya. sudah tahu itu salah, tapi kau tetap buat di situ gitu kan. Ya Iya. kau harus move lah, Iya. harus lari dari situ untuk mendapatkan Iya. suatu pergerakan atau transformasi yang baru Betul. gitu. Mulai kerjasama dengan orang lain di dalam komunitas. Makanya Iya. kita nggak bisa sendiri, kita Betul. butuh komunitas untuk mensupport kita, untuk tetap maju dan mendapatkan transformasi itu gitu. Jadi bisa, damai itu mulai dari diri saya, baru ke orang lain gitu. Mulai dari siapa Saya ya? sendiri. Dari saya sendiri. Dari saya sendiri. Kalau mau merubah dunia ya mulai dulu Rubah rubah sendiri, diri dirimu, sendiri. baru rubah sekitar dan lingkungan Asik. serta dunia yang Wah. diciptakan Tuhan yang Wah. maha kuasa ini Wah, ya kan. wah. Begitu ya kan Kak. Bagaimana kalau dari Kakak? Oke, baiklah. Kenapa kita jadi Oke. Iya, jadi ya saya setuju dengan yang Kakak Yola bilang. Memang sekarang dunia makin kacau ya, tambah kacau setiap hari. Kalau pantau di sosmed, lihat perkembangan sekarang. Kemarin ada apa yang di Thailand, ya itu ada gempa. Tapi juga di dalam di Thailand. Thailand ya Thailand, itu, ya itu. Terus di Indonesia di daerah-daerah tertentu ada banjir. Sampai di Ketong, di Papua, bahkan di Sentani, di Jayapura juga ada begitu peristiwa. Dan memang kasih tunjuk kalau dunia ini semakin kacau, semakin jahat. Ada perbuatan manusia begitu. Tapi Ketong lihat di sini jangan sampai Ketong fokus kepada masalah itu, maksudnya yang kekacauan itu bikin sampai Ketong ngasih seperti tidak ada harapan, tidak jalan keluar. Betul. Padahal sebenarnya ada begitu. Ketong tidak perlu pikir untuk saya merubah satu Papua ini. Bisa mulai dari tongpu diri sendiri. Tadi Kakak bilang itu. Jadi saya setuju sekali. Memang Ketong bisa mulai dari tongpu diri sendiri. Putuskan untuk kalau saya ada di kumpulan-kumpulan komunitas atau orang-orang yang dong paling suka gosip orang, bicara orang, bikin yang terbaik-baik, keluar dari situ, pindah dari situ. Putuskan untuk saya akan ada di situ. Saya mau bangun hidup yang baru, keluar dari zona nyaman. Begitu. Ketong tidak bisa ada di situ terus-terus. Kalau ada di situ terus ya kau akan berubah. Betul Begitu. Harus keluar, ada keputusan, ada komitmen, ambil langkah, mulai dulu. Baru nanti Ketong bisa lihat perubahan itu dia tidak bisa terjadi dalam satu malam begitu. Itu proses setiap hari ada langkah satu demi satu langkah, dan itu akan terjadi perubahan. Mungkin sekarang terasa, tapi di waktu-waktu yang akan datang itu akan terlihat. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya sekarang mungkin tong gagal, apa-apa, mulai lagi, tapi kali ini dengan Tuhan begitu. Betul sekali. Jadi, dan saya tambahkan sedikit, hindarilah soal-soal yang seperti manusia tuh selalu saja mendekati hal-hal yang minta maaf, bodoh gitu kan di sini. Itu seperti hal apa sih kayak gini ya Kakak, contoh ini anak-anak muda sering bilang begini ya Kak. Saya terlayak ya. Terpantas. Iya, saya terpantas. Saya gitu. bisa mau. Itu tidak ada dasar kebenaran. Sama sekali itu bukan dari Tuhan. Ketidaklayakan itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Betul. Karena di dalam Tuhan kita dilayakan, makanya kok harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kok dilayakan. Wow. Ya seperti itu. Dan makanya ada perpecahan gereja di mana-mana gitu. Itu bukan karena ya gerejanya, tetapi karena kebenaran itu dijadikan apa ya, agak miring dan hal-hal duniawi dijadikan alasan untuk sebuah perpecahan yang ada gitu kan. Pakai alasan bahwa peraturan bilang begini, jadi kok harus ikut. Padahal kita melihat kalau peraturan itu sebenarnya manusia yang buat Betul. Begitu. Tapi lebih balik ke apa yang firman Tuhan bilang. Betul. Jadi perpecahan itu bukan karena kebenaran, tapi karena ada alasan di dalam gitu. Sama begini dan sebagainya gitu. Ada maksud. Jadi teman-teman, anak-anak muda atau siapapun itu jangan pernah menyerah. Kalau banyak pencobaan, please jangan menyerah. Bangkit lagi dengan Tuhan, coba lagi dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Pasti bisa. Saya tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Amin. Oke, jadi kita tadi sudah sharing banyak hal dengan beberapa pertanyaan yang ada. Jadi sekarang kita mau kesimpulan nih Kakak. Kesimpulan apa yang Kakak mau share untuk teman-teman dan anak-anak muda di luar sana? Dari saya tadi Tong bicara banyak ya. Mungkin saya mau bilang tentang ini, tampil beda begitu. Terapa-apa orang lihat kau mungkin, kenapa kau sendiri yang beda, kenapa kau sendiri, orang lain lagi rame-rame dengan satu tren yang baru, kau sendiri ada beda. Terapa-apa orang bilang kau beda, tapi kalau kau beda menurut kehendak Tuhan, itu yang memang Tuhan mau begitu. Itu sih dari saya. Kalau Kakak bagaimana?
nyambung lagi nih Asik, tampil beda. dunia kakak gitu kan. Keren sih tampil beda secara penampilan, tapi lebih keren lagi kalau lu tampil beda secara karakter Tuhan. Asik. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah guys, ya tetap maju, itu aja. Berani tampil beda. Asik. Oke, jadi itulah teman-teman Tong punya podcast Betul. di apa ini waktu Hari ini. sekarang ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support Kitong, nonton Betul. ya, komen juga Betul. dan mendoakan Kitong. Iya. Terima kasih sekali ya. Heeh. Dan yang selalu setia berada di Pondok Podcast, terima kasih. Betul. Dan kali ini Kitong punya apa? Sosmed ya. Sosmed Oke. ini ada di apa? Ada YouTube, Ada di YouTube. ada Spotify juga, ada Instagram. Jadi Instagram, TikTok juga. betul sekali. Iya, Jadi jangan lupa untuk share ya. Share ke siapa kakak? ke siapa saja, kau pu keluarga Iya. kah, kau pu teman kah, kau pu musuh kah, atau orang-orang yang kau terkenal juga. Iya. Orang-orang mungkin mau kasih dingin, bagi ke dorang. Betul, supaya ada- hangat. Iya, daripada dingin-dingin tau. Oke, jadi itu kita punya Pondok Podcast di Hari waktu ini. sekarang, di hari ini. Sampai jumpa lagi di Kitong punya Pondok Podcast. Sampai jumpa lagi di Kitong punya Pondok Podcast. Ini kayaknya aku kasih gini. Kami dari Gini, Pondok gini, nih. Podcast mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua Yang merayakan Mohon maaf lahir Lahir dan dan batin.